Pernah kepikiran nggak sih pas kita lagi ngerasa, ya ampun sepi banget gitu, apa yang sebetulnya terjadi di otak kita? Maksudnya bukan cuma soal, aduh sedih, tapi secara fisik di dalam kepala kita. Itu pertanyaan yang esensial banget, karena ternyata jawabannya jauh lebih dramatis dari yang kita kira. Hari ini, kita mau coba bedah tuntas materi yang kamu kasih, khususnya bab 2, yang judulnya aja udah bikin merinding, satu-satunya organ yang bisa merasa kesepian. Kita akan lihat gimana isolasi sosial itu beneran bisa membongkar cara kerja otak. Tepat, jadi misi kita kali ini tuh untuk ngerti kenapa sih rasa sepi itu bukan cuma masalah perasaan, tapi beneran jadi semacam stresor fisik buat otak. Kita juga mau lihat gimana dampaknya bisa beda banget buat anak-anak sama katakanlah lansia. Dan apa sebetulnya taruhannya kalau kita sampai kekurangan koneksi sama orang lain. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Selama ini kan kita mikir isolasi itu ya soal emosi, soal perasaan. Tapi dari materi ini, jelas banget kalau ini masalah biologis. Coba deh bayangin, pas kita mikirin soal dikurung sendirian, ada perasaan gak enak kan? Ternyata itu bukan sekedar drama, itu semacam alarm evolusi di otak kita. Betul sekali. Tubuh kita itu nggak bisa bedain antara ancaman katakanlah singa di depan mata dengan ancaman nggak ada satupun teman yang bisa dihubungi. Responsnya sama, panik. Panik. Otak langsung mengaktifkan sistem darurat utamanya yang disebut sumbu HPA. Kependekan dari hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Anggap aja ini kayak rantai komando militer di dalam otak. Rantai komando, oke. Jadi gimana cara kerjanya pas alarm kesepian ini bunyi? Apa yang terjadi di otak? Jadi begini, otak itu melepaskan hormon pemicu stres, namanya norepinefrin. Ini kayak tentara pertama yang dikirim. Dia langsung lapor ke hipotalamus, si jenderal. Hipotalamus kemudian kirim perintah via hormon ke kelenjar pituitari, si kolonel. Nah, si kolonel ini ngelepasin hormon lagi ke aliran darah, yang akhirnya sampai di kelenjar adrenal, pasukan di lapangan, dan mereka inilah yang memproduksi senjata utamanya, kortisol. Ah, kortisol. Ini kan hormon stres yang reputasinya jelek banget itu ya. Tapi setahu saya bukannya kortisol itu punya fungsi bagus juga, kayak anti peradangan. Nah, ini dia paradoksnya. Kamu benar. Untuk stres jangka pendek, misalnya kamu dikejar anjing, kortisol itu pahlawan. Dia menekan peradangan biar tubuh bisa fokus lari. Masalahnya, isolasi sosial itu bukan stres 5 menit. Ini stres kronis, berhari-hari, berbulan-bulan. Akibatnya, tubuh kita kebanjiran kortisol. Terus? Terus apa yang terjadi kalau kita kebanjiran kortisol? Lama-lama, sel-sel di tubuh kita jadi budek. Mereka jadi kebal sama sinyal anti peradangan dari kortisol. Ibaratnya alarm kebakaran bunyi terus-terusan, sampai akhirnya kita nggak peduli lagi. Oh, jadi diabaikan gitu ya sama tubuh? Tepat. Nah, saat itulah sistem anti peradangan utama kita justru mati. Akibatnya, peradangan malah terjadi di mana-mana, tanpa ada yang ngerem. Jadi obatnya malah jadi racun kalau kebanyakan. Dan peradangan ini bukan peradangan biasa kayak luka lecet kan? Jauh. Ini peradangan kronis tingkat rendah yang nggak kelihatan, tapi terus-menerus membakar tubuh dari dalam. Ini jenis peradangan yang sama yang jadi biang keladi banyak penyakit mematikan. Penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, bahkan beberapa jenis kanker. Wow, Jadi, secara harfiah, kesepian itu bikin badan kita sakit. gila. Ada satu detail di materi ini yang benar-benar bikin saya kaget. Studi dari NASA itu. Ah iya, Mereka mengisolasi beberapa orang di ruangan seluas 60 meter persegi selama 30 hari. Dan hasilnya, cuma dalam waktu 1 minggu, level kortisol mereka melonjak 56%. Cepet banget ya tubuh kita panik karena nggak ketemu orang. cepat sekali. Dan yang lebih gila lagi, level kortisol itu tetap tinggi selama 30 hari penuh, baru turun beberapa hari setelah mereka akhirnya boleh ketemu orang lagi. Ini bukti paling nyata kalau interaksi sosial itu bukan cuma nice to have, Mm-mm. tapi kebutuhan biologis mendasar untuk menjaga tubuh kita tetap berfungsi normal. Oke, jadi tubuh kita masuk mode darurat permanen. Tapi ini kan baru soal peradangan ya. Ternyata dampaknya ke otak lebih aneh lagi. Katanya otak yang kesepian itu mulai memproses dunia sosial dengan cara yang benar-benar beda. Seolah-olah otaknya pakai kacamata hitam terus. Tepat, kacamata yang filternya negatif. Ada beberapa perubahan aneh yang terjadi. Pertama, otak jadi super waspada sama ancaman sosial. Satu studi nunjukin,
Waktu orang yang kesepian ngelihat gambar-gambar interaksi sosial yang negatif, kayak orang lagi berantem atau dikucilkan, aktivitas di korteks visual mereka, Bagian yang memproses gambar itu. iya bagian itu, aktivitasnya jauh lebih tinggi. Seakan-akan otak mereka lagi nyari-nyari bukti kalau dunia ini memang tempat yang berbahaya. Jadi dunia terasa lebih mengancam, dan kalau nggak salah jadi lebih susah percaya sama orang juga. Gimana mekanismenya? Benar. Aktivitas di area otak yang ngurusin soal empati dan kepercayaan, seperti insula anterior dan nucleus accumbens, itu jadi melemah. Ini yang menciptakan lingkaran setan yang mengerikan. Gimana tuh? Karena kamu terisolasi, kamu jadi makin sulit percaya sama orang. Karena kamu sulit percaya, kamu jadi makin malas berinteraksi. Dan itu membuatmu semakin terisolasi. Lingkaran setan. Dan yang paling parah, sumber ini bilang kalaupun akhirnya mereka berinteraksi, rasanya jadi hambar. Kenapa bisa begitu? Karena sirkuit hadiah di otak, khususnya area yang disebut ventral striatum, aktivitasnya berkurang. Oke. Area ini yang bikin kita ngerasa senang dan puas setelah ngobrol seru sama teman. Nah, pada orang yang kesepian, hadiah neurologis ini nggak keluar. Ngobrol sama orang jadi nggak ada enaknya. Makanya, mereka makin nggak termotivasi buat nyari koneksi. Kesepian itu benar-benar merampok kebahagiaan dari interaksi sosial. Lingkaran setan itu benar-benar konsep yang menakutkan buat orang dewasa. Saya jadi mikir, apa yang terjadi kalau seseorang nggak pernah belajar keluar dari lingkaran itu sejak awal? Ini ngingetin saya sama kasus super ekstrim yang ada di materi kamu soal anak perempuan bernama Ginny. Ah, ya. Kisah Ginny. Itu salah satu kasus paling tragis, sekaligus paling penting dalam sejarah ilmu saraf. Dia ditemukan tahun 1970 setelah dikurung sendirian di sebuah kamar oleh ayahnya. Sejak dia bayi sampai umurnya 13 tahun. 13 tahun. Kondisinya waktu ditemuin itu luar biasa menyedihkan. Dia nggak bisa ngomong, kosakatanya cuma 20 kata, nggak ada ekspresi di wajahnya, nggak bisa nunjukin emosi, dan dia sama sekali nggak peduli sama orang lain di sekitarnya. Seolah-olah bagian manusia dalam dirinya itu nggak pernah tumbuh. Betul. Dan kasusnya jadi bukti hidup soal konsep plastisitas otak. Gampangnya gini, sinapsis atau koneksi antar sel otak itu kayak otot. Makin sering dipakai, makin kuat. Kalau dianggurin, ya dia bakal melemah, bahkan bisa hilang. Keterampilan sosial seperti bahasa atau empati itu harus dilatih. Otot sosial di otak Yeni nggak pernah dilatih sama sekali. Jadi otaknya seperti nggak pernah ke gym sosial ya? Tepat. Lebih dari itu, ada yang namanya periode sensitif dalam perkembangan otak. Ini semacam jendela emas di masa kecil, di mana otak itu kayak sponge, gampang banget menyerap kemampuan tertentu, terutama bahasa dan interaksi sosial. Oke. Kalau jendela itu terlewat, akan sangat sulit bahkan mustahil untuk mempelajarinya lagi dengan sempurna. Ginny melewatkan jendela emas itu. Bagian otak mana yang paling kena dampaknya? Yang paling krusial adalah cortex prefrontal medial, atau MPFC. Anggap saja ini CEO dari otak sosial kita. Bagian ini yang bertanggung jawab buat kemampuan canggih kayak memahami sudut pandang orang lain, membaca niat, atau berempati. Wow, oke. Bagian ini baru matang sepenuhnya pas kita dewasa. Dan proses pematangannya sangat bergantung pada ribuan interaksi sosial yang kita alami. Tanpa interaksi, MPFC-nya Ginny nggak pernah terbentuk. Jadi, pada dasarnya, kita ini nggak terlahir sebagai makhluk sosial. Tapi kita dibentuk menjadi makhluk sosial lewat interaksi. Kisah Ginny ini bukti paling ekstrim kalau koneksi itu bukan pilihan, tapi bahan baku pembentuk otak kita. Ini ironis banget loh. Setelah masa kritis di masa kecil, itu ternyata puncak isolasi berikutnya justru terjadi di ujung kehidupan. Usia senja. Padahal di masa itu tubuh kita lagi rentan-rentannya. Dan angka-angkanya benar-benar bikin shock. Sumber yang kamu baca itu nunjukin isolasi sosial pada lansia di atas 65 tahun bisa meningkatkan resiko kematian sampai 78% pada pria. 78%. Dan 57% pada wanita. Coba bayangkan, 78%. Itu faktor resiko yang setara atau bahkan lebih tinggi dari merokok belasan batang sehari atau obesitas parah. Gila, itu angka yang sangat besar. Saya sering dengar isolasi dikaitkan dengan demensia, tapi seberapa kuat buktinya? Apa ini cuma korelasi atau ada mekanisme biologis langsung yang bikin otak penyendiri lebih rentan? Pertanyaan bagus. Buktinya sangat kuat.
Dan ini bukan sekedar korelasi. Lansia yang terisolasi secara sosial punya risiko demensia yang jauh lebih tinggi. Dan buat mereka yang sudah mulai menunjukkan gejala pikun, kecepatan penurunan daya ingat mereka bisa 2 kali lipat dibanding lansia yang aktif secara sosial. 2 kali lipat. Pemindahan otak bahkan nunjukin buktinya secara fisik. Lapisan korteks otak mereka menipis dan hipokampus yang merupakan pusat memori itu menyusut. Di materi ini disebutin konsep yang menarik banget soal cadangan kognitif. Bisa dijelasin lagi? Tentu. Cadangan kognitif itu ibarat tabungan atau dana darurat buat otak. Setiap kali kita berinteraksi sosial, ngobrolin hal rumit, mencoba memahami lelucon teman, membaca bahasa tubuh, mengingat nama dan cerita mereka, itu semua adalah latihan beban buat otak kita. Latihan beban? Latihan ini nggak cuma memperkuat sinapsis yang sudah ada, tapi juga membangun koneksi-koneksi baru yang lebih rumit. Inilah yang membangun cadangan kita. Saya suka banget analogi yang dipakai di materi kita. Otak itu kayak pasukan. Pasukan dengan 10.000 tentara, kalau kehilangan 100 tentara nggak akan terlalu berasa. Tapi kalau batalion yang isinya cuma 1.000 tentara kehilangan 100, itu kerugian besar. Jadi sosialisasi itu pada dasarnya kayak merekrut lebih banyak tentara buat pasukan otak kita. Analogi yang sempurna. Otak yang punya pasukan sinapsis yang lebih besar dan lebih kuat, jadi lebih tahan banting terhadap kerusakan. Entah itu karena penuaan normal atau karena penyakit seperti Alzheimer. Kalau beberapa jalur koneksi rusak, otak masih punya banyak jalur alternatif lain untuk dipakai. Oh, Cadangan kognitif ini adalah benteng pertahanan terbaik kita melawan kepikunan. ini bikin saya bertanya-tanya, apakah kalau kita ada di tengah keramaian, misalnya di kantor yang sibuk atau di mall pas weekend, itu artinya kita otomatis aman dari semua ini? Itu pertanyaan yang sangat penting. Dan disinilah kita perlu membedakan 2 kata, terisolasi dan kesepian. Terisolasi itu kondisi objektif, bisa diukur. Berapa banyak orang yang kamu temui dalam seminggu, berapa sering kamu keluar rumah. Itu data. Sedangkan kesepian itu? Perasaan. Tepat, kesepian itu pengalaman subjektif. Itu perasaan nggak terhubung secara emosional, dan ini bisa terjadi bahkan saat kamu dikelilingi ratusan orang. Kamu bisa ada di sebuah pesta besar, tapi merasa jadi orang paling sendirian di dunia. Keduanya berbeda, tapi keduanya sama-sama beracun buat kesehatan kita. Jadi kita bisa terisolasi tapi nggak merasa kesepian. Misalnya seorang pertapa yang bahagia dengan pilihannya. Dan kita bisa merasa sangat kesepian tanpa terisolasi. Misalnya remaja populer di sekolah yang merasa nggak ada yang benar-benar mengerti dirinya. Keduanya tetap berisiko. Persis. Keduanya meningkatkan resiko kesehatan yang sudah kita bahas panjang lebar tadi. Oke, jadi jelas banget ya, isolasi dan kesepian itu bukan sekedar perasaan galau. Ini adalah kondisi biologis yang memicu peradangan di seluruh tubuh, mengubah cara otak kita memandang dunia jadi lebih negatif, dan bisa jadi bencana. Khususnya di masa perkembangan otak anak-anak dan juga di masa rentan saat kita tua. Pesan utamanya sebenarnya sederhana tapi sangat kuat. Koneksi sosial itu bukan kemewahan. Itu adalah kebutuhan biologis yang sama pentingnya kayak tidur, makanan bergizi, dan olahraga. Otak kita tidak hanya menginginkan teman, otak kita membutuhkannya untuk bisa bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Kalau begitu, ini pemikiran terakhir buat kamu yang mendengarkan. Kalau kita tahu bahwa setiap obrolan, setiap interaksi, bahkan sekedar say hello sama tetangga adalah bentuk latihan yang membangun pasukan tentara di otak untuk masa depanmu, kira-kira latihan otak seperti apa yang bisa kamu lakukan minggu ini yang nggak melibatkan teka-teki silang, tapi melibatkan orang lain?